Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mardiana Siregar, NIM 184011190. Berada di ruang PS5 mata kuliah Filsafat Ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan juga untuk sharing pengetahuan saya tentang struktur ilmu pengetahuan. Jadi pertama sekali di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya ilmu pengetahuan itu diperoleh dengan cara penalaran, di mana penalaran adalah suatu proses berpikir yang memiliki dua ciri pokok. Yang pertama logis, yaitu berarti bahwasanya sebuah berpikir itu diperoleh dengan cara dan dilandaskan dengan logika. Dan yang kedua analitis, yaitu sebuah proses berpikir untuk menelaah sesuatu mengenai ilmu pengetahuan dengan metode dan langkah-langkah tertentu. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya struktur ilmu pengetahuan adalah kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain dari ilmu pengetahuan itu yang dijadikan sebagai dasar teoritis ataupun sebagai penjelasan tertentu mengenai ilmu pengetahuan. Adapun komponen-komponen itu, yang pertama adalah metode ilmiah. Jadi menurut saya metode ilmiah adalah pola kerja, tata langkah, pendekatan atau cara yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh atau mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana metode ilmiah adalah mencakup dari perumusan masalah, perumusan jawaban sementara ataupun hipotesa, kemudian pengumpulan data, lalu membuat kesimpulan dan verifikasi. Yang kedua adalah teori. Jadi menurut saya teori itu adalah suatu konsep dasar untuk mendeskripsikan bagaimana itu ilmu pengetahuan dengan sistematis dan tidak menyalahi teori-teori terdahulu dan harus dengan fakta-fakta empiris. Yang ketiga adalah hipotesis. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap pertanyaan dalam rumusan masalah kita, di mana hipotesis ini berfungsi sebagai petunjuk jalan yang memungkinkan kita untuk melakukan penelitian. Yang selanjutnya adalah logika. Jadi logika ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bentuk dari sebuah penalaran, yaitu sebuah alat berpikir manusia untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, membandingkan, atau mengambil keputusan untuk melakukan sebuah penyimpulan, di mana logika dimaksudkan sebagai pengetahuan yang mencakup kecakapan berpikir lurus, teliti, dan berpikir benar. Yang kelima yaitu data informasi, di mana data informasi berfungsi atau berguna untuk pengumpulan fakta-fakta terkait dengan penelitian kita mengenai bagaimanakah kebenaran dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu adalah pembuktian. Pembuktian ini maksudnya adalah pengujian hipotesis, di mana dalam pengujian hipotesis ini dibantu dengan tadi data informasi, logika kita. Jadi semua ini dikombinasikan dan kemudian diujilah hipotesis tadi dengan keadaan nyata. Bagaimanakah kebenaran dari dugaan sementara kita tadi? Dan selanjutnya adalah evaluasi, yaitu menafsirkan ataupun menarik kesimpulan-kesimpulan untuk menciptakan sistem yang akan dihasilkan. Dapat saya simpulkan bahwa evaluasi ini adalah proses penarikan kesimpulan apakah hipotesis kita itu diterima ataupun ditolak. Terakhir yaitu paradigma. Jadi menurut saya paradigma adalah
menggariskan apa aja yang harus kita pelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya kita kemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang seharusnya diikuti dalam jawaban yang sudah kita peroleh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai struktur ilmu pengetahuan. Apabila ada salah kata atau salah pengertian yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf juga kepada Bapak dosen pembimbing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.